Pagi Pak. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Pada pagi hari ini kita belajar seperti biasa. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya. Coba ketua kelasnya pimpin. Selamat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma.
sudah belajar apa juga dulu namanya satu ya. Muhammad Rehan, Hadir Pak. Fizan, Hadir Pak. Rian Artesa, Hadir Pak. Aisyah, Hadir Pak. Kiki Kristina, Hadir Pak. Dinda, Hadir Pak. Alifah Jatiliza. Hadir Pak. Nah, jadi Sufyan. Nur Sakinah, Supriyani. Hadir Pak. Nah, jadi kita pelajari CPN saja. Iya. Kita pelajari sekarang adalah perubahan lingkungan ya, perubahan lingkungan. Maksud dari perubahan lingkungan ini adalah seperti yang sering kita lihat di lingkungan kita ya, seperti misalnya lingkungan sekitar sekolah. Bapak itu kasih contoh, misalnya di lingkungan kita sekolah ada apa saja yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Itu saya. Nah, jadi yang ada di lingkungan sekitar sekolah itu bermacam-macam ya, ada pohon, kemudian ada pasar, terus apa lagi? Ada kantin. Kantin. Habis itu ada balai desa, ada TK, ada apa lagi? Nah, jadi dari yang disebut tadi itu semua adalah termasuk dari lingkungan sekitar sekolah. Terus dari beberapa yang disebut tadi pasti ada yang tadinya banyak pohon-pohon di lingkungan sekolah atau di sebelah sekolah kita berubah menjadi apa? Pasar. Contoh seperti pasar ya, yang dulunya di sini hutan, setelah mengalami perubahan dia menjadi pasar ya. Nah, seperti sekolah sekarang, di sekolah sekarang ini dulu terus misalnya apalagi di kebun ya, bisa di kebun dulunya di situ hutan berbagai macam pohon-pohon di dalamnya. Setelah orang berkebun di situ maka mengalami perubahan. Bisa di situ sudah ada rumahnya, habis itu sudah dibersihkan, kemudian ditanamkan bermacam-macam apa? Jamu, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, jadi dari itu semua merupakan perubahan dari lingkungan alam, ini lingkungan alam. Nah, jadi supaya lebih jelaskan lagi, coba diperhatikan bukunya halaman 52 ya. Halaman 52. Halaman 52 itu di situ ada dua gambar ya. Gambar A dan gambar B. Gambar A itu lingkungannya, maksudnya di situ gambarnya masih apa di situ? Masih banyak pohon, masih banyak apa lagi? Sawah, ada sawahnya di situ. Kemudian pohon-pohon kelapa, pohon
pisang. Terus di gambar kedua itu adalah gambar apa? Gambar tanah kekeringan. Jadi itu perubahan lingkungan dari pertamanya masih ada pohon-pohon di situ, masih ada tumbuhannya. Setelah mengalami perubahan lingkungan seperti gambar B, itu berarti terus kalau kita pikir kira-kira perubahan lingkungan ini siapa yang ubah? Manusia. Bukan lingkungan sendiri. Alam. Maksud lingkungan itu siapa yang ubah? Manusia. Manusia ya. Jadi seperti ini, seperti pasar. Pasar kan yang bikin Manusia. sekolah yang bikin Manusia. yang pertamanya bukan, setelah dibersihkan menjadi pasar atau menjadi Sekolah. tiga kelompok saja. Iya. Jadi Bapak Guru bagi 3 kelompok supaya lebih dipahami. Iya. Nah, jadi kelompoknya ini kelompok di sini kelompok 1, ini kelompok 2, sana kelompok. Nah, sekarang perhatikan bukunya halaman 52. Jadi yang kita pelajari sekarang itu perubahan lingkungan tentang siklus air tanah. Siklus air tanah. Jadi supaya lebih jelasnya dibaca halaman, coba baca halaman 53 ya. Siklus air tanah. Nah, supaya lebih jelas lagi, coba kelompok 3 alif ba dan tidak baca paragraf pertama. Jadi, halaman 53 ya. Teman-teman dengarkan. Paragraf pertama. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke darat. Terus Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini adalah yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, dan ada juga air yang tergenang membentuk danau. tentang proses siklus Air tanah. air tanah ya. Ya. Di mana air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah itu akan masuk ke sungai. Terus aliran air sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan air ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk tanah. Coba paragraf kedua yang baca Muhammad Rehan. Bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bantuan air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan sumber air. Tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan. Kalau contohnya di sini seperti di mana kalau air yang tergenang membentuk tanah. Contohnya di sini di mana? Seperti di mana di sini di rawa ya. Saya di rawa di mana lagi? Di Lombok. Dia lagi dia kali. Jadi itu adalah apa? Itu adalah air. Itu adalah apa namanya disebut? Air
Air apa namanya? Air cadangan. Air tanah. Air tanam. Air tanah, air danau Air cadangan. itu sudah masuk dalam siklus air coba perhatikan bukunya halaman 52. Di situ ada gambar A dan gambar B ya. Iya. Tugasnya sekarang itu Jelaskan. coba dibedakan gambar A dan gambar B itu ya. Kira-kira apa perbedaan gambar A dan gambar B? Nanti ditulis di lembar tugasnya ya. Iya. Gambar A dan gambar B. Kemudian habis ditulis perbedaannya, kira-kira gambar mana yang lebih indah menurut kalian, gambar A atau gambar B? Terus apa yang menyebabkan gambar B, gambar A dan gambar B itu perbedaannya? Kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi gambar A dan gambar B? A itu kan gambarnya banyak terdapat Pohon. tumbuhan, pohon, terus siklus airnya pasti Banyak. sedangkan gambar B ada di situ. Kira-kira di situ ada siklus airnya di situ di gambar B. Tidak ada. Harus dijelaskan itu. Kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga siklus air di air tanah di gambar B itu tidak ada. Kira-kira apa? Faktor apa? Mungkin faktor kegiatan manusia, dalam hal ini menebang pohon sembarangan. Nah, sekarang bagaimana dengan tugasnya? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sebentar masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya. Jadi kira-kira kelompok berapa dulu yang mau maju di depan yang mau presentasikan hasil pekerjaan kelompoknya? Satu. Atau supaya lebih adil, kita mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1, siapa yang wakili? Material. Gambar A terdapat berbagai macam tumbuhan, sedangkan gambar B tidak ada gambar A terdapat banyak persediaan air, sedangkan gambar B tidak ada persediaan air. 2. Dan gambar A dan gambar B. Gambar A terdapat banyak tumbuhan, gambar B tidak ada tumbuhan. Gambar A banyak terdapat persediaan air, gambar B tidak
Jadi Bapak Guru sedikit menjelaskan atau memberikan kesimpulan tentang hasil pekerjaan tadi. Jadi perbedaan gambar A dan gambar B itu seperti yang dibacakan teman-teman tadi, itu dari kelompok 1 sampai kelompok 3 itu sudah betul. Nah, jadi perbedaan gambar A dan gambar B, gambar A itu terdapat banyak tumbuhannya, sedangkan gambar B tidak ada tumbuhan. Terus kemudian perbedaan berikutnya, gambar A itu banyak terdapat persediaan Air. ya, sedangkan gambar B tidak ada Persediaan air. Dalam hal ini gambar B itu adalah tanahnya Keringan. kering. Jadi seperti itu ya. Nah. Ini dikumpul, hasil pekerjaan tadi dikumpul sama Bapak Guru ya. Hasil pekerjaan tadi. Nah, yang dibaca tadi kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Jadi cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali ke tempat duduknya masing-masing. Seperti biasa, sebelum kita pulang kita